Oke, silakan. Wah, Rohingya. Bagus, bagus. Kok pada Discord semua ini? Oke, silakan. Over to you. You can start now nih. Terima Kan. kasih, terima kasih Pak Fajri atas waktunya. Saya Nur Hafatina Alfani. Saya di sini akan menjelaskan tentang rencana penelitian korpus saya yang berjudul Representasi Rohingya pada Media Massa Indonesia tahun 2023, menggunakan analisis suasana kritis berbasis linguistik korpus. Next, siapa nih operatornya? Saya sendiri, Pak. Oke, oke. Latar belakang penelitiannya, Rohingya ini merupakan etnis minoritas negara Myanmar yang tepatnya itu terletak di wilayah Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Etnis Rohingya ini mayoritas beragama Islam. Nah, kemudian pada tahun pada tahun 1982, Myanmar ini menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang isinya itu pengeluaran Rohingya dari etnis minoritas lain. Nah, karena dari undang-undang tersebut, Rohingya itu berarti secara langsung sudah tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar tersebut dan semua hak-haknya itu udah nggak ada gitu kan. Maka warga etnis Rohingya ini berpencar ke negara-negara tetangga melalui via laut untuk mengungsi dan ya mungkin untuk berlindung ya dari makan dan segala macam. Namun tidak sedikit dari negara tersebut yang menolaknya termasuk Indonesia. Oh ya, negara tetangganya itu ada mereka itu ada ke Bangladesh, ke Malaysia dan juga Indonesia. Kemudian problem statement-nya yang pertama, bagaimana pola kolokasi dan konkordansi pada kata Rohingya dalam media massa Indonesia tahun 2023. Yang kedua, bagaimana representasi kata Rohingya dalam media massa Indonesia tahun 2023. Kemudian significance of study yang pertama memberikan informasi mengenai representasi Rohingya di media massa Indonesia. Yang kedua memberikan kontribusi pada penelitian linguistik khususnya di bidang analisis suasana kritis, perspektif Norman Fairclough berbasis korpus linguistik. Kemudian linguistik korpus sendiri adalah studi tentang bahasa yang berdasarkan dari penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Biasanya menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Namun linguistik korpus sendiri ini memanfaatkan sekumpulan teks yang dikodekan secara elektronik dan meminjam pendekatan kuantitatif dalam hal informasi frekuensi terkait kejadian fenomena linguistik tertentu. Kemudian juga menggunakan teori analisis suasana kritis, perspektif Norman Fairclough, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan kata atau kalimat yang menggambarkan objek pemberitaan dan mendefinisikan hubungan-hubungan antar objek. Di sini pendeskripsian digunakan untuk menganalisis teks yang di dalamnya meliputi koherensi, tata bahasa, dan diksi. Kemudian yang kedua ada discourse practice. Dalam hal ini penginterpretasian digunakan untuk menganalisis interpretasi teks mengikuti produksi, penyebaran, dan konsumsi teks. Yang terakhir adalah socio-cultural practice. Ini merupakan hubungan teks dengan konteks yang berada di luar teks. Pengeksplanasian digunakan untuk menganalisis praktik-praktik sosiokultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial. Kemudian terdapat dua kajian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama dari Setiaji dan Fajriani, judul analisis wacana kritis pemberitaan konflik Rohingya di media komunikasi. Tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan analisis tekstual makrososiologis dalam praktik sosial dan tradisi interpretatif dan mikrososiologis dalam sosiologi, menggunakan teori analisis wacana kritis dalam perspektif dan Van Dijk
Terus hasilnya adalah yang pertama analisis tekstual itu asal mula terjadinya konflik etnis Rohingya, yang kedua analisis makrososiologis merupakan pelaku atau partisipan dan peristiwa yang dipresentasikan dalam wacana berita, yang ketiga analisis mikrososiologis bahasa yang digunakan dalam mempresentasikan masalah Rohingya. Jurnal yang kedua ditulis oleh Nanda dengan judul Representasi Etnis Muslim Rohingya di Media Massa Islam. Tujuannya adalah melihat bagaimana media massa Islam mengangkat topik Rohingya dalam beritanya. Teorinya itu menggunakan analisis teks berita dengan paradigma kritis dalam perspektif Stuart Hall. Hasilnya adalah dalam hal pemberitaan konflik yang terjadi di Myanmar, media Islam ini khususnya ar-rahma.com merepresentasikan etnis Muslim Rohingya sebagai kaum minoritas yang tertindas, terzolimi hak-haknya sebagai manusia. Kemudian novelty-nya ini yang pertama adalah fokusnya di dalam penelitian saya ini berfokus pada analisis warna kritis berbasis korpus linguistik. Kemudian yang kedua objeknya mengambil dari kompas.com dan detik.com. Yang ketiga adalah penggunaan software Ancong 3.4.4. Kemudian limitation. Dalam penelitian ini topiknya itu hanya membahas tentang Rohingya. Kemudian objeknya mengambil dari kompas.com dan detik.com. Tentang waktunya itu semua berita tentang Rohingya yang berada di tahun 2023. Data yang dimasukkan hanya artikel inti, yaitu judul dan isi beritanya saja. Kemudian metodologinya ini dengan korpus dan nanti representasinya menggunakan analisis wacana kritis. Korpus DIY-nya itu searching, yang pertama pencarian data Rohingya dalam kompas.com dan detik.com, kemudian melimitasi hanya mengambil berita di tahun 2023 dan ditemukan 160 data. Yang ketiga, converting paste berita pada notepad dengan format TXT. Kemudian extracting, memasukkan TXT tersebut ke dalam software Ancong, terus mencari lokasi dari kata Rohingya dengan 5L 5R sesuai dengan frekuensinya, kemudian mendownload lokasi dari kata Rohingya. Terus analisis datanya ini klasifikasi. Yang pertama klasifikasi lokasi dari kata Rohingya ini ke dalam verbs dan noun, kemudian menyortir 5 kata dengan frekuensi tertinggi. Yang kedua menganalisis kolokasi dari kata Rohingya. Kemudian yang ketiga menganalisis konkordansi dari 5 kata dengan frekuensi kolokasi tertinggi yang sudah ditemukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah interpretasi, merepresentasikan kata Rohingya yang terdapat pada media massa Indonesia tahun 2023 dengan analisis wacana kritis perspektif Norman Kerkhoff. Dan di sini itu hasil sementara dari korpus yang saya cari ini. Terdapat word list dari kata Rohingya, ada 29 data. Yang tertinggi adalah di itu kan kata hubungnya. Pokoknya nounnya itu ada Rohingya, fungsi. Terus saya mencari kolokasi dari kata Rohingya karena dia merupakan word list yang tertinggi. Kemudian ditemukan kolokasi tersebut. Kemudian diklasifikasikan noun dan verbs dari kata Rohingya. Noun-nya bertotal 1.502 kata, kemudian verbs-nya ada 354 kata. Kemudian ini tadi seperti Vincentia yang kelihatannya kurang tepat ya. Ini karena saya mencari konkordansinya dari pengungsi, kemudian selanjutnya mendarat. Dan ini referensi yang saya ambil. Kemudian selesai. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan? Syukron, Afwan. Kamu dari bahasa Arab?
Wah, multi bahasa gitu ini. Oke, terima kasih ya. Syukron ha for your presentation. Ada, teman-teman dulu lah. Mungkin ada komen atau pertanyaan teman-teman dulu sebelum saya. Jangan harus lagi yang lain lah. Ini Rifda nggak mau nanya, Rif. Nggak ada yang open lagi. Oke. Juno nggak mau nanya. Oke, langsung saya kalau gitu ya. Kalau nggak ada yang ini, sebentar. Oke. Oke, jadi topiknya udah bagus sama seperti yang saya tadi. Tinggal teman-teman nanti eksekusinya itu gimana. Mudah-mudahan bagus juga. Tadi saya kira idenya bagus. Salah satu topik-topik yang dalam artian dalam analis wacana bagus lah itu. Untuk tadi apa tadi ya? Preface studies, oke, tentang Muslim Rohingya ya sudah ada di ini. Berarti bedanya dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti di Kompas dan Detik.com ya? Muha ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oke, untuk metodologi tadi, kolokasinya pakai pakai ini apa? Measure pakai apa namanya? Apa namanya ya? Measurementnya pakai log dice, pakai MA itu harus dijelaskan juga nanti di paper ya. Nah, kan defaultnya Ancon tuh nggak tahu pakai MI kayaknya, mutual information. Nah, untuk cari kolokasi itu kamu pakai apa? Harus kamu tulis di situ. Kenapa pakai log dice? Alasannya apa? Itu harus harus ada. Tinggal dibaca paper sebelumnya saya kira ada. Atau pakai MI apa? Nah, jadi jangan sampai salah untuk melakukan kolokasi analisis ini. Jangan seperti ya tadi itu mungkin hampir sama dengan ini ya. Jadi untuk tapi tampilannya tuh kok beda ya? Tampilannya punya Rifda ya. Punya saya Punya yang Rifda, sorry, Ancon punya Nuha. sebelumnya, Pak. Ankon sebelumnya ya. Coba kayaknya itu harus update yang ini ya. Oh iya. Nah, boleh stop sharing dulu? Saya coba bantuin ya. Terus jangan lupa ditulis juga batasannya itu tahun 2023 itu sampai kapan? Kan kamu nanti apa namanya nggak sampai akhir Desember kan ya paper ini kita submit, jadi mungkin kamu istilahnya dari 1 Januari misalnya sampai berapa Desember gitu karena nggak full setahun ya. Habis itu untuk Ancon ya teman-teman mungkin beberapa kurang Ancon ya, saya coba Ancon itu paling mudah, dalam arti paling mudah itu mungkin nggak berat ya, dan saya kira tidak terlalu sulit untuk mengaplikasikannya. Nah, di sini settingnya, setting toolsnya itu di sini. Tapi defaultnya itu kalau application itu pakai MI. Tapi saya biasanya lebih memilih log dice. Tapi kalau pakai MI juga boleh. MI itu nanti frekuensinya akan yang lebih sedikit tapi yang paling kuat. Tinggal dirubah sini kalau pakai log dice, tinggal dirubah pakai MI yang tinggal dirubah. Oke. Karena hasilnya nanti beda. Jadi kamu pakai MI pakai log dice itu lokasinya itu beda nanti hasilnya. Terus untuk pemilihan tadi misalnya lima vote paling banyak, paling ini ngitungnya bagaimana? Nah, jangan sampai salah ngitung ya. Bukan di word list ya. Bukan di word list. Siapa namanya? Di Teman-teman ya. kolokasinya. Sini saya load lagi ya. Corpusnya belum saya load soalnya. Bentar. Saya coba contohkan. Word list itu biasanya dipakai untuk yang akademis, yang untuk akademik ya. Dalam arti ya, adjektif apa yang paling banyak dipakai di ini, bukan pakai kolokasi, nggak perlu pakai kolokasi kalau itu ya, misalnya uh, biasanya lebih ke language learning and teaching lah kalau word list itu ya. Jadi kalau kalau wacana itu kolokasi itu yang nggak ke word list nanti jatuhnya. Nah, saya contohkan ya, kalau ke word list ya jadinya paling atas ya pasti kata-kata yang tidak konten itu ya. Saya contoh, kalau Word gini kamu start ya, jadinya kayak gini. Yang dan ini paling banyak ini. Tapi kalau pasti langsung aja, misalnya rohnya karena saya nggak punya korpusnya, saya kalau bisa obesitas seperti yang saya tadi itu contohkan ya, misalnya frekuensi minimal 10,
Nah, habis itu kamu mencari, pengen ambil hanya mungkin apa namanya? Terus ada batasan nilai MI-nya berapa? Itu juga ini. Kalau pakai, saya coba pakai Logdesk ini. Toolnya saya ganti dulu ya. Ke lokasi, saya pakai Logdesk. Oke, saya cari lagi. Hasilnya itu biasanya berbeda. Oke, karena ini sudah effect size. Ya. Nah, batasan dari misalnya pakai Logdesk minimal 8 ya. Berarti cuma 8, minimal 6 ya. Berarti yang ini skornya di bawah 6 ini batas cut off kamu. Tapi tapi bisa juga kamu minta misalnya hanya 10 adjektif dan 10 verb yang paling atas ya. Kamu milih di sini. Jadi bukan bukan di word list atau di KWIC ya. Kamu milih di kolokasi tadi itu ya. Misalnya 10 verb ya berarti mengalami ini masuk. Cari verb lagi. Penyebab itu bukan ya noun ya. Kita menyebabkan itu masuk kayak gitu. Nah, untuk lihat nah, untuk kalau adjektif berarti ekstrim tadi masuk. Apalagi biasanya kalau social actor itu lebih lebih bermakna kalau kamu verb sama adjektifnya, bukan sama nounnya ya. Jadi istilahnya bagaimana rohnya itu disifatkan. Itu kan lebih lebih adjektif ya. Misalnya rohnya apa atau verbnya bagaimana dia dia apakah melakukan apa rohnya itu di media massa atau dijadikan pasif dikasih kasih verb apa. Nah itu biasanya lebih verb dan adjektif saja seperti Vincenzo tadi. Tapi kalau isu non kayak Vincenzo tadi mungkin non bisa juga. Cuma orang itu biasanya lebih ke verb adjektif, lebih lebih bisa bermakna lah. Ternyata representasi tentang ini. Nah, jadi milihnya di sini, jangan kamu di word list, oke? Kayak gitu. Habis itu kamu interpretasikan lah. Misalnya kamu ambil menyebabkan, kira-kira tentang apa sih ini? Kamu klik aja 2 kali. Oh, berarti ini berbicara tentang sesuatu yang bagaimana menyebabkan obesitas. Jadi lebih kalau di discourse obesitas ini lebih ke personal responsibility. Jadi representasi obesitas itu lebih terkait tentang apa sih yang menyebabkan dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya nanti kamu ketemu apa, verbnya apa, nanti kamu ininya tadi kayak gitu. Ya. Jadi jadi bukan di word list, bukan di KWIC, dari kolokasinya tadi itu. Oke? Oke, apa? Ya, silakan kalau ada pertanyaannya. Itu misalnya pengambilan katanya itu sebaiknya tuh 5 tertinggi atau 10 tertinggi atau berapa ya? Kalau di Bebas. kalau untuk tugas ini bolehlah 5 tertinggi atau 10 tertinggi boleh. Ya, it's okay. Makasih, Pak. Hmm. Kayaknya itu aja. Yang lain udah ini sih. Oke, thank you Nuha for your presentation. Boleh selanjutnya. Kalau ada pertanyaan lain bisa ini boleh. Oh, Juni mau nanya silakan Juni. Atau kamu mau presentasi? Juni present, nggak bisa open mic dia. Saya mau tanya Pak, Oh ya silakan. tadi eh, soal MI sama apa Log Logdice itu, dice. Mm-mm. ya saya masih sedikit bingung. Gimana ya? Apa ya bedanya? Oh, beda sebentar ya. Ya, Hasilnya kalau kamu pakai pakai itu jadi hasilnya harusnya beda. Sebentar mana angka saya. apa tujuan dari menggunakan MI sama Logdice itu berbeda? Apa gimana? Ada Ada kecenderungannya. goalsnya masing-masing? Apa hanya perbedaan dari angka tadi? Ada kecenderungannya di kolokasi. Jadi kalau MA itu lebih ke yang benar-benar eksklusif walaupun itu frekuensinya sedikit. Eh, kita coba pakai MA ya. MA ke MA tiga ya. Bentar, bentar, bentar. Sama deh. Hmm,
Dua NAT udah duluan. Biasanya harusnya itu beda. Sebentar ini harus clear tools, setting, verbalize, NAT. Ya, ini hampir sama ya. Semua ini kenapa dia sama? Biasanya tuh beda dalam arti beda ini tiap tiap alat itu untuk menganalisa kolokasi ini punya kecenderungan sendiri. Baik itu urutannya yang berbeda maupun apa namanya katanya. Misalnya yang pertama tadi mengalami, kalau kamu pakai log dice bisa bukan mengalami dan sebagainya. Intinya di sana. Cuma untuk critical CD8 biasanya log dice atau MI itu bisa dipilih apa namanya dua-duanya, dipilih salah satunya. Maksudnya kamu lebih prefer kemana? Jadi kalau misalnya kau pakai log dice kok kayaknya kolokasinya kurang bermakna, kurang bisa mengambilkan representasi, bisa kamu berubah jadi MI. Itu sebenarnya pilihan aja. Kok semua punya justifikasinya sih. Oh iya, Kalau paham, kamu paham. gitu aja. Intinya di sana, Junior. Terima kasih, Pak. Pak, saya mau nanya, Silakan. itu untuk minimal frekuensi ketika kita mau menganalisis suatu wacana itu minimalnya berapa ya, Pak? Minimal frekuensi dari apa ini? Dari lokasi. Ah, biasanya itu 10 minimal. Di sini kan nggak bisa setting ya. Ini kolokasi settingannya kan di sini. Minimal frekuensinya ini 10. Dalam artian kata itu berkolokasi dengan kata itu okuransinya harus lebih dari 10 kayak gitu. Settingannya tinggal di sini aja. Nah, misalnya kan obesitas tadi, kalau saya coba ya di sini kan dia punya 75 colocation. Kalau saya biasanya kalau dia high, tapi ada cut off-nya harusnya di sini. Cut off nilainya. Kalau pakai log dash itu biasanya 6 atau 5. Saya bisa pakai ini soalnya lens box. Nah, tapi kalau nggak pakai cut off nilai ininya juga boleh. Ya 75 ini misalnya kamu pakai semua boleh. Kamu ambil verbnya dan adjektifnya boleh. Ya, jadi tidak tidak harus kamu hanya 5 teratas, 10 teratas, enggak. Kalau misalnya kecuali kalau kolokasinya ini banyak, misalnya lebih dari 100 lah. Kamu batasi aja 50 paling 50 teratas ya. Jadi kamu saya biasa juga kadang di artikel saya juga membatasi 50 100 teratas biasanya kalau saya, cuma untuk tugas ini 50 teratas saja boleh. Jadi dari 1 sampai 50 ini kamu pilih verbnya, kamu pilih adjektifnya itu juga boleh. Kayak gitu. Satu lagi, Pak. Mm-mm. Itu untuk di kolokasi yang tulisan short by itu likelihood ya. Ini saya kurang familiar dengan ankonnya apa. Nah, ini short by effect. Nah, ini juga bisa. Biasanya pakai short by effect emang. Jadi kalau misalnya batasan nilai log test kamu adalah 6, berarti ya kalau kasih kamu hanya sampai nomor 10 karena ini kan 5. Nah, kayak gitu. Misalnya MI itu biasanya 3 atau 6 deh juga. Kalau pakai MI ya berarti ya kalau 3 ya berarti yang di bawah 3 nggak kamu masukin gitu. Satu lagi, Pak. Silakan. Bedanya kalau short by effect sama frekuensi LR itu apa, Pak? Bedanya kenapa dia nggak berubah? No search has been entered. Hmm, sorry ya, ini angkon saya nggak terlalu ini angka. Saya akan coba bantu sebentar. Obesitas by type N, oke. Kalau by likelihood ini skor yang lain, yang likelihood ini. Tapi biasanya kita by effect ya. By effect kita ini tadi sudah merubah pakai log bias. Oke.
Kalau by frekuensi LR ini masuk left right. Jadi frekuensi inilah berdasarkan ini. Jadi urut dari 170 frekuensi R misalnya. Nah, frekuensi R yang paling banyak 241. Tapi kok dia jomplang semua juga ya? Sepertinya Ancon ini enggak. Kalau kita by effect, bentar, clear order, obesitas, sort by effect. Oh, sudah benar. Jadi harus diulangi lagi ya. Kalau kamu mau ngerubah suatu settingan, berarti kamu harus ulangi lagi searchingnya. Oke? Paham ya? Jadi misalnya kamu pengen sorting by effect, ya, tadi sudah terlanjur likelihood misalnya. Jadi kamu harus tulis obesitas lagi, kamu start lagi. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi misalnya kamu rubah mau sorting by frekuensi ya, L. Jadi yang paling banyak di kanannya. Jadi kamu tulis obesitas rate. Nah, ini sudah urut ya 244 88 dari paling besar sampai paling kecil. Oke. Maksudnya frekuensi R ini berarti kolokasi okuransinya frekuensinya paling banyak di sebelah kanannya kata obesitas. Berarti obesitas dan apa? Oh sorry, frekuensinya ada di kanan, obesitasnya di kanan, penyakit. Oh ya benar, apa namanya? Kolokasinya ada di kanan. Kalau frekuensi R, tapi kita jarang pakai itu. Kita biasanya pakai effect, ya, atau pakai frekuensi paling banyak misalnya. Langsung L dan L ini semuanya. Tapi kita biasanya pakai effect karena tadi itu, karena kita biasanya ada batasnya. Misalnya log dash itu skornya minimal 6, berarti yang di bawah 6 ini, effect ini, berarti nggak masuk kolokasi kamu. Berarti kamu hanya sampai kata angka, misalnya kayak gitu. Yang masuk dalam kolokasi data kamu, kolokasi kamu. Membingungkan? Paham ya? Saya agak bingung Pak sebenarnya. Gimana? Apa-apa? Ini saya tuh bingungnya gini Pak. Misalkan kita Kamu pakai pakai Ancon MI, atau pakai Landsberg? pakai Ancon, Ancon, oke. ya Ancon. Untuk memilih misalkan kita pakai MI atau log dice itu kan ada kita ambil yang di atas 6 atau di atas 7 seperti itu. Nah, itu tuh untuk mengambilnya di atas 6 atau di atas 7 itu berdasarkan apa ya Pak? Saya masih bingung Pak. Itu sebenarnya berdasarkan riset sebelumnya. Jadi kalau di tesis saya ini saya pakai 8 karena menurut ahlinya dalam artinya rujukan yang korpus ini Paul Baker atau ini itu bilang kalau log dice itu paling nggak minimal 8. Tapi kalau misal data kamu seperti ini, kamu pakai log dice minimal 8 ya nggak ada kolokasinya di atas 8, cuma satu nanti mengalami doang. Berarti ya jangan gunakan itu. Berarti gunakan defaultnya itu 6 biasanya. Gitu. Untuk MA itu kalau nggak 3 ya 6. Itu sebenarnya ada justifikasinya. Kalau kalian teman-teman baca paper-paper sebelumnya di Susan Hodgson atau yang lain, kalau MA itu skornya minimal 3. Tapi kalau yang mendapat menimbulkan efek psikologi itu bisa berarti minimal 6. Nah, berarti kolokasi yang nilai efeknya itu kurang dari 6 itu nggak masuk di analisis kamu. Kayak gitu. Ya. Di sana untuk menentukan 6 8 itu berdasarkan ahlinya previous studies itu bilang ahli yang korpus ini itu kalau logdas itu 6 atau 8, kalau MA itu 3 atau 6. Nah, kayak gitu. Itu pilihan aja. Nah, kamu misalnya mau pakai MI dengan skor 6 kok hanya sedikit dalam artian apa namanya? Misalnya hanya dapat 3 kolokasi yang skornya 6, ya berarti pakai pakai yang 3 kayak gitu. Ya, karena ini tergantung data kamu sebenarnya. Yang penting itu tadi garis-garisnya sudah ada dari previous studies, MA itu kalau nggak 3 atau 6. Ini karena korpusnya kecil ya, jadi mungkin sedikit kolokasinya. Tapi kalau korpus kamu besar, di ini bisa sampai ratusan kolokasinya. Nah itu kan ini efek ini jadi penting. Cut off kamu itu untuk menganalisis kolokasi itu berapa? Kayak gitu.
Oke, ada pertanyaan lain? Cukup jelas ya. Kita ada 3 lagi ya. Oke, boleh langsung selanjutnya. Next presenter.